Ekosistem lahan basah rawa pesisir Kalimantan Selatan terancam degradasi akibat cemaran logam berat dari aktivitas antropogenik yang tidak termonitor dengan rutin, sehingga menjadi ancaman serius bagi kesehatan organisme, kelestarian biologis, dan fungsi ekosistem pesisir. Mitigasi urgen dilakukan dengan biomonitoring menggunakan ikan sebagai bioindikator. Tujuan dan tahapan penelitian tahun 11. Mengevaluasi kondisi aktual status pencemaran perairan rawa pesisir Kuala Lupat dan Kuala Tambangan berdasarkan uji kualitas fisika kimia air dengan metode indeks pencemaran dan uji kadar cemaran PB, Hg, CD, Ceten, V, Cu, Cer pada badan air. Dengan Ice Atomic Absorption Spectrophotometer 2, asesmen komparatif bioakumulasi logam berat pada jaringan HT, daging, kulit pada ikan otek Arius sagor, 9 Plotosus lineatus, dan ikan belanak Mugil cephalus. 3. Mengkaji pengaruh ekologi dan anatomi pada bioakumulasi logam berat di spesies ikan UJ. 4. Menentukan potensi spesies ikan komersial sebagai bioindikator terbaik. Sedikit informasi tentang upaya mitigasi dampak buruk pencemaran logam berat di perairan rawa pesisir Kalimantan Selatan dengan teknik biomonitoring menggunakan ikan sebagai bioindikator, data kualitas air dan bioakumulasi logam berat di beberapa jaringan ikan yang berbeda, memberikan informasi secara kualitatif dan kuantitatif kondisi kesehatan ekologis rawa pesisir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ikan belanak sebagai bioakumulator logam berat tertinggi dibandingkan ikan otek, dan 9. Jaringan hati sebagai bioakumulator logam berat tertinggi diikuti oleh kulit dan otot, terutama di jaringan hati ikan belanak Mugil cephalus, mengakumulasikan V, Cu, Cer, Ceten dan PB. BCV merupakan logam berat yang dominan mencemari air dan spesies ikan komersial di perairan rawa pesisir Kalimantan Selatan. Di kondisi perairan rawa pesisir Kuala Lupat dan Kuala Tambangan tercemar sedang dengan nilai BOD, COD, BIO, dan TSS melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan, yaitu PPRI 022 tahun 2021 penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu air laut, untuk biota laut. Perairan rawa pesisir Kuala Lupat dan Kuala Tambangan mengandung logam berat dengan urutan FVCUZNCRPBCDHG konsentrasi V tertinggi, dan melampaui regulasi nilai ambang batas NAB internasional dan nasional. Sedangkan konsentrasi Cu dan Cer hanya melampaui NAB nasional. 2-3 spesies ikan komersial Mugil cephalus, Arius sagor, Plotosus lineatus mengandung logam berat dengan urutan VZN Cu Cer PBCDHG. Mugil cephalus sebagai bioakumulator logam berat tertinggi diikuti oleh Arius sagor dan Plotosus lineatus. Konsentrasi V, Cu dan Cer pada tubuh Mugil cephalus, Arius sagor dan Plotosus lineatus melampaui regulasi NAB internasional dan nasional. 3 jaringan hati sebagai bioakumulator tertinggi logam berat diikuti oleh kulit dan otot, terutama di jaringan hati Mugil cephalus mengakumulasikan V, Cu, Cer, Ceten dan PB. BCV merupakan logam berat yang dominan mencemari air dan spesies ikan komersial di perairan rawa pesisir Kalimantan Selatan. Stasiun yang berbeda yaitu estuari Muara dan pesisir berpengaruh tidak nyata pada konsentrasi logam berat di air dan jaringan ikan. Rawa pesisir Kuala Lupat lebih terkontaminasi logam berat dibandingkan dengan Kuala Tambangan. Mugil cephalus berpotensi sebagai spesies bioindikator pencemaran logam berat di rawa pesisir Kalimantan Selatan. Asesmen mitigasi pencemaran logam berat di rawa pesisir Kalimantan Selatan dengan teknik biomonitoring perlu dilakukan secara rutin untuk evaluasi kesehatan perairan,
kelestarian biodiversitas, dan keamanan pangan berbasis ikan komersial. Perlu dikaji mekanisme toksisitas logam berat pada ikan komersial, dan perlu dikembangkan metode biomonitoring non-invasif yang ramah lingkungan, mudah, dan sejalan dengan prinsip konservasi. Metode non-invasif dengan menggunakan lendir kulit atau sisik ikan sangat direkomendasikan.